belum ada lampu ini, mereka kesulitan. Jadi mereka pure kerjanya dari pagi sampai sore. Ketika hari sudah gelap, malamnya itu nggak ada kegiatan lagi. Nah, setelah ada lampu itu sangat terbantu mereka. Malamnya mereka bisa menenun, hasil tenunnya mereka bisa jual untuk bantu ekonomi mereka sehari-hari. Semuanya selamat datang di episode baru dari Impact News. Hari ini saya kedatangan Mbak Sri dari Sumba Sustainable Solution. Halo Mbak Sri. Halo, selamat sore Kak. Mbak Sri, boleh dijelaskan sedikit apa sejarahnya dan masalah apa sih yang organisasi ini ingin selesaikan? Jadi kenapa awal mulanya ada Sumba Sustainable Solution itu? Pertama itu karena memang ownernya Ibu Sarah dari Australia dan tahun 2008 itu beliau volunteer di Sumba. Jadi memang penelitian untuk pendidikannya beliau di Sumba, kemudian berkeluarga di Sumba, dan awal mulanya memang di bambu. Jadi kami itu ada 2 bidang, bambu dan energi terbarukan. Di bambu itu awal mulanya beliau membangun rumahnya. Jadi rumahnya beliau memang pure semua dari bambu, dari atapnya pakai alang dan bambu semua. Kemudian karena dilihat kayaknya bambu ini punya nilai jual yang bagus nih ke depannya. Akhirnya dengan memanfaatkan tenaga lokal daripada mereka merantau keluar Sumba tapi tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya mulai dipekerjakan beberapa tenaga lokal. Ternyata banyak yang tertarik, terutama dari sisi pariwisata lokalnya. Untuk energi terbarukan karena memang di Sumba ini 25% itu masih gelap. Jadi memang masih sangat membutuhkan penerangan. Akhirnya tim 3S ini mereka mulai mendistribusikan lampu tenaga surya di masyarakat di seluruh Pulau Sumba. Ternyata makin ke sini karena bambu ini pembangunan berkelanjutan dan energi terbarukan juga ke ramah lingkungan, jadi bambu dengan energi terbarukan ini bersinergi. Jadi sampai sekarang itu jadi satu yang pasangan yang erat. Kan selama ini kami beli bambu di petani. Itu salah satu kami mendukung ekonomi mereka, tapi ada beberapa nih untuk beli lampu. Kita bisa tukar dengan bambu. Mereka membutuhkan lampu, tapi nggak punya uang untuk beli lampu, kita barter dengan bambu. Selain model bisnis barter itu, seperti apa proses pendistribusian atau cara kerja bisnisnya untuk distribusi listrik ke daerah-daerah itu? Untuk listrik, saat ini kami sedang menyediakan lampu tenaga surya dari elektronik bekas, baterai lithium atau baterai laptop bekas, itu kami recycle jadi lampu penerangan. Itu kami mitra dengan Powerwell di Australia. Dan sudah kami distribusikan. Nah, selama ini yang kami lakukan adalah yang pertama kami bekerja sama dengan desa setempat. Biasanya ada anggaran desa, dana desa dari mereka akan anggarkan misalkan setiap tahun berapa puluh unit untuk warganya. Kemudian yang kedua, kami langsung ke masyarakat dan kami di setiap lokasi desa itu kami punya agen. Agen itulah yang akan melis berapa unit yang akan dibutuhkan. Kami juga melatih agen, kemudian agen ini melakukan penagihan. Jadi lampu ini kami distribusikan secara kredit selama 3 tahun karena perlu diketahui bahwa Sumba ini pendapatannya sangat di bawah rata-rata. Dengan mengadakan cicilan selama 3 tahun 50.000 setiap bulannya itu sangat membantu masyarakat karena minyak tanah juga bisa mereka dapatkan di atas 50.000 setiap bulannya. Daripada membeli minyak tanah, mending cicil lampu tenaga surya. Selain mereka mendapatkan penerangan, mereka juga bisa charger HP. Nah, agen di sini akan bertugas untuk melakukan penagihan dan kami punya staf lapangan. Staf lapangan itu setiap bulannya akan ke desa untuk mengambil hasil penagihan agen dan melakukan perbaikan secara gratis. Jadi kami tetap melakukan perbaikan lampu-lampu masyarakat tapi secara gratis. Nah, untuk agennya sendiri mereka mendapatkan dari pendapatan penagihannya mereka mendapatkan fee 10%. Jadi memang penagihannya langsung ke desa dan harus karena kita kasih token juga. Jadi modelnya dia unlock. Jadi setiap bulannya mereka harus bayar dulu nih. Kayak beli token baru bisa hidup lampunya. Dan sejauh ini kurang lebih sudah berapa desa dan berapa rumah tangga yang menggunakan tenaga surya, sistem tenaga surya dari S3S ya?
Kalau sampai saat ini ada 3.500 rumah tangga yang menggunakan tenaga suryanya kami. Kemudian kami juga menyediakan LTS untuk di sekolah, ada 25 unit sekolah di seluruh Sumba. Kemudian ada 20 unit gilingan jagung dan kopi itu untuk membantu masyarakat. Dan kami juga menyediakan solar water pump untuk mereka berkebun daripada mereka tarik air pakai ember. Jadi kami membantu mereka menyediakan solar water pump yang mereka bisa gunakan untuk siram sayur sore atau pagi hari. Oke, jadi emang bukan hanya penerangan ya, tapi juga alat-alat yang untuk bercocok tanam. Iya betul, itu memang kami sediakan secara gratis dan pure mau bantu masyarakat. Tetapi kalau untuk penerangan, kami juga mau masyarakat berkontribusi untuk mendapatkan penerangan supaya tidak selalu gratis, tapi dalam jangka yang mereka bisa jangkau. Dan apa aja sih tantangan-tantangan unik gitu ya kalau kita temui gitu dalam proses pendistribusian listrik, layanan pendistribusian listrik itu di Sumba, Mbak Sri? Kalau selama ini sesuai di lapangan yang sudah kami lakukan itu yang paling pertama adalah bahasa. Karena memang sebagian besar orang-orang di desa itu menggunakan bahasa Sumba, sedangkan dalam proses ini kami punya persyaratan administrasi yang diwajibkan untuk berbahasa Indonesia. Kemudian jaraknya yang sangat jauh dari kota yang agak susah kami jangkau. Kalau untuk mobil biasa agak susah ya, jadi memang harus membutuhkan transportasi khusus. Kemudian yang ketiga, pengetahuan mereka akan penggunaan tools lampunya. Jadi memang kami ada pelatihan ke masyarakat untuk penggunaan toolsnya, tetapi karena jarak dari tempat kami ke mereka itu lumayan jauh, ketika kita sudah pulang, ada yang bermasalah itu akan sangat sulit, apalagi kondisi desa yang nggak ada sinyal. Sampai pernah ada dari desa itu karena lampunya rusak, karena nggak ada sinyal, susah untuk komunikasi. Mereka turun ke sini hanya untuk memperbaiki lampu dan mereka tidak ada penerangan dalam 1 minggu itu menunggu lampu diperbaiki. Itu yang kesulitan kami yang saat ini masih kami mencari solusinya. Benar-benar luar biasa sih karena jarak-jarak yang tantangan fisik lah ya. Susah juga kalau mereka nggak bisa berkomunikasi karena sinyal juga gitu. Sangat sulit. Apa sih dampak nyata yang Mbak Sri sendiri lihat atau udah saksikan dari awalnya mereka misalnya nggak punya solusi ini dan setelah punya solusi ini apa sih yang sekarang mereka bisa lakukan gitu? Yang pertama khususnya untuk perempuan di desa karena memang di Sumba dikenal dengan tenun. Jadi ibu-ibu biasanya kesehariannya selain mereka berkebun, bantu suami di ladang, mereka menenun. Tapi sebelum ada lampu ini, mereka kesulitan. Jadi mereka pure kerjanya dari pagi sampai sore. Ketika hari sudah gelap, malamnya itu nggak ada kegiatan lagi. Nah, setelah ada lampu, itu sangat terbantu mereka. Malamnya mereka bisa menenun. Hasil tenunnya mereka bisa jual untuk bantu ekonomi mereka sehari-hari. Kemudian untuk anak-anak yang sekolah, mereka bisa mengerjakan tugas mereka di malam hari. Itu berarti di belakang contoh tenunan dari desa? Iya, ada banyak hasil karya yang kami tukarkan dengan lampu, nggak cuma bambu. Mereka buat kerajinan tangan kayak dompet, itu bisa ditukarkan juga ketika mereka tidak punya uang, mereka bisa datang untuk ingin mendapatkan penerangan karena manfaatnya kami sediakan lampu ini untuk benar-benar untuk mereka yang membutuhkan terang. Jadi benar-benar dampaknya itu benar-benar kami lihat sendiri dan mereka sudah ngomong sendiri bahwa sangat membantu mereka dan agen-agen dengan mereka mendapatkan 10% setiap bulannya itu bisa membantu mereka untuk ada jualan, ada buka kios kecil-kecilan di rumahnya mereka. Jadi emang nggak hanya penerangan ya, tapi juga ekonomi bisa lebih lah, ada waktu lebih untuk beraktivitas dan itu juga bisa mengembangkan ke sisi ekonominya gitu ya. Dan dari cerita Mbak Sri sendiri sudah kelihatan susah banget ya, maksudnya sistem pengimplementasi yang sedemikian ruwetnya lah gitu. Nah, bagaimana kolaborasi antara entah itu pemerintah, antara pihak swasta, masyarakat lokal, apa sih perannya kolaborasi dalam memastikan solusi-solusi ini bisa terimplementasi? Kalau untuk memang selama ini untuk bambu kami lebih kayak dengan masyarakat setempat.
Kalau untuk pemerintah sih enggak, tapi lebih ke masyarakat setempat. Nah, kalau untuk pemerintah kami akan berencana bekerja sama dengan mulai penanaman bambu yang tadi saya bilang kita bekerja sama dengan LSM lokal, di situ mulai bergerak untuk bekerja sama dengan pemerintah. Tetapi kalau selama ini yang kami lakukan memang pure langsung dengan petani, salah satunya sebenarnya untuk membantu ekonomi mereka. Itu yang paling utama, tapi karena nilai bambu jauh dari itu, nggak cuma sebagai pembangunan, tetapi juga sebagai mitigasi untuk cegah banjir. Jadi itulah kenapa akhirnya kami bisa bekerja sama dengan LSM lokal untuk penanaman bambu. Selain tadi rencana untuk bekerja sama dengan LSM lokal, apa contoh inovasi-inovasi yang ada sekarang sedang dieksplor gitu dengan Sumba Sustainable Solution dalam pengembangan dan memperluas dampaknya gitu? Memang dengan banyaknya lampu yang dibutuhkan, banyak orang yang membutuhkan penerangan, itu yang paling utama di Sumba. Kami berencana untuk perakitan lampu tenaga surya itu di Sumba, sama dengan salah satu perusahaan di Australia, dan perakitannya di Australia, tetapi kami berencana untuk lebih mudah mendistribusikannya. Jadi karena kami sudah punya tim teknisi yang profesional yang bersertifikat, orang-orang lokal di sini, dan kami berencana untuk punya perakitan sendiri di Sumba. Kemudian yang kedua, tadi saya sempat bahas tentang laminasi, kami mau ekspor keluar dengan hasil produk-produk yang kami buat. Terus selain itu juga kami selama ini menyediakan gilingan, di mana di pendapatan di Sumba salah satunya yang paling besar adalah selain padi, jagung. Jadi masyarakat mereka ketika panen jagung, mereka bisa menggiling jagung, membantu ekonomi mereka untuk mereka jual, dan kopi juga. Baik, kelihatannya banyak sekali inisiatif-inisiatif yang sedang dieksplor dengan Sumba Sustainable Solution. Nah, dari sisi pengembangan tim, apakah 3S sendiri ada rencana untuk memperbesar timnya? Untuk tim sendiri kami saat ini ada 25 orang, semua adalah orang lokal, dan 40%-nya adalah perempuan. Memang kami fokus untuk mendukung perempuan-perempuan supaya mereka bisa bekerja, bisa punya karir yang baik. Itu, tetapi saat ini kami fokus untuk ke-25 tim ini. Ketika ada pelatihan kami mengikutkan mereka pelatihan, jadi skillnya kami capacity buildingnya untuk tetap untuk 25. Tetapi jika ada penambahan nanti saya infokan. Baik. Dan Mbak Sri, untuk teman-teman di sini yang ingin mempelajari lebih tentang apa sih itu, maksudnya secara detail program Sumba Sustainable Solution, di mana mereka bisa mencari informasi lebih tentang organisasi ini? Organisasi kami punya Facebook juga, Sumba Sustainable Solution, punya website di sumbasustainable.com. Kemudian ada Instagramnya juga, bisa dilihat di sama Sumba Sustainable Solutions, bisa di follow Instagram kami. Atau ada informasi yang ini bisa langsung DM.